diomongin orang di belakang kita dengan semua cerita yang gak bener, bawaannya pengen marah ya gitu. Karena kan pasti gak ada orang yang pengen diomongin oleh siapapun dia. Mau orang dekat, orang jauh, orang kenal dan gak dikenal, intinya sih gak ada orang yang pengen diomongin. Tapi kalau akhirnya kita diomongin di belakang, gimana harusnya gitu? Yang harus dirubah itu cara pikir kita. Kalau kita diomongin orang di belakang, santai aja. Membuktikan bahwa orang yang ngomongin kita di belakang kita itu jelas mereka sudah ada posisinya di belakang. Berarti kita ada di depan. Orang yang ada di depan nggak perlu khawatir dan takut untuk melangkah saja. Kan nggak ada hambatannya. Hambatannya sudah di belakang dengan segala omongan. Nggak usah peduli. Apalagi harus memikirkan sambil melangkah maju sambil mikirin mau diapain ya yang di belakang ini ya. Mau dibalas gimana ya. Nggak perlu. Sama sekali nggak penting. Itu yang sebenarnya diingatkan kepada kita dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Kata-kata kasar dibalas dengan kata-kata kasar. Nggak perlu. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah berada di depan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka yang menjadi tugas, tanggung jawab dan panggilan kita adalah memberkati orang lain. Orang boleh ngomongin kita apa aja. Tugas kita adalah memberkati. Orang bisa ngejahatin kita dengan caranya. Tugas kita cuma memberkati. Jangan pernah menyimpan rasa marah, apalagi dendam, hanya karena diomongin orang. Tetapi ketika orang ngomongin kita, ngomonglah kepada Tuhan. Supaya kita dikasih kekuatan untuk dapat tetap memberkati orang-orang yang menaruh jahat. Ataupun pikiran-pikiran yang buruk terhadap kehidupan kita. Yakinlah, gak akan sia-sia semua kebaikan, kebenaran yang kita lakukan. Karena pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang kita mau lakukan adalah memuliakan Tuhan dan melanjutkan berkat Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kita. So, tetaplah berbuat baik.